Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bersinar, perkenalkan nama saya Yusuf Aulia Rahman di sesi podcast kita pada kesempatan kali ini. Di sini saya sebagai Duta Anti Narkoba ingin bertanya kepada salah satu anggota Duta Anti Narkoba juga, yaitu rekan saya. Halo Sobat Bersinar, perkenalkan nama saya Claudia Tiseuliana yang akan menemani Ucup pada sesi kali ini. Halo Kak Claudia. Halo Kak Ucup. Oke, di sini Ucup mau nanya nih, keseharian kakak ngapain aja sih selama ini gitu? Ya, aku sendiri sebagai siswa SMA Negeri 1 Gunung Talang yang tengah berduduk di kelas 11 ya hari ini. Aku memiliki kegiatan-kegiatan yang udah ada di sekolah tentunya yang sesuai jadwal Ucup. Terus ada juga organisasi-organisasi yang di sekolah juga, dan juga mengikuti organisasi-organisasi luar sekolah seperti salah satunya Duta Anti Narkoba ini. Keren ya Kak, kakak bisa ngebalancein waktu dari antara organisasi di sekolah maupun organisasi di luar sekolah. Selanjutnya, sebelum masuk ke Duta Anti Narkoba, kira-kira motivasi kakak untuk masuk ke Duta itu gimana sih? Nah, motivasi aku ada dari dua nih, ada dari diri aku sendiri dan ada dari luar juga. Nah, dari diri aku sendiri itu karena aku ingin mengembangkan bakat-bakat yang ada dalam diri aku juga pengen tahu apa hal-hal yang belum aku ketahui, kayak pengalaman-pengalaman yang belum aku dapat. Tapi kalau untuk dari luarnya kayak seperti yang kita lihat di Ucup, generasi kita nih adalah salah satu generasi yang paling banyak menggunakan narkoba. Nah, aku ingin menjadi salah satu orang yang bisa bergerak untuk memberantas atau mengurangi pemakaian narkoba yang marak terjadi pada generasi kita nih, Cok. Oh, mantap ya Kak motivasinya. Selanjutnya, gimana sih kakak perasaannya lulus dan menjadi finalis di Duta Anti Narkoba setelah melihat teman-teman yang ikut ke Duta Anti Narkoba ini ikut mengikuti seleksi itu 100 orang lebih ya Kak? Gimana sih perasaannya kakak? Nah, untuk perasaan aku sendiri tentunya aku sangat senang ya Cok, dari sekian banyak perjuangan teman-teman juga berjuang sama aku 100 lebih ya, aku bisa terpilih menjadi Duta Anti Narkoba generasi kelima ini. Untuk aku lihat juga dari teman-teman yang lain juga banyak perjuangan-perjuangannya, juga udah mengeluarkan tenaganya sehabis-habisnya, udah mengeluarkan apa effortnya. Dan aku juga berpesan buat teman-teman yang belum terpilih jadi Duta Anti Narkoba, jangan sedih ya. Jadi mungkin itu belum takdir kita untuk jadi generasi kelima, tapi teman-teman juga bisa untuk mendaftar lagi untuk menjadi generasi keenam. Dan ini juga salah satu benefit atau manfaat dari mendaftar menjadi Duta Anti Narkoba. Kalau kita nggak terpilih, jadi kita punya pengalaman untuk mengikuti acara duta lainnya. Oh, keren. Oke, selanjutnya Kak, aku mau nanya nih, setelah lulus jadi finalis, kakak kan ada namanya kegiatan karantina ya Kak. Di karantina itu kakak ngapain aja sih dan apa aja yang kakak dapat dari karantina tersebut Kak? Nah nih Cop, setelah aku mengikuti karantina nih, setelah beberapa hari di berbagai tempat, kita juga mendapatkan apa itu kata disiplin. Kita di sini didisiplinkan apa jadwal yang telah kita lakukan atau akan diberikan, kita harus tahu dan kita harus sesuai dengan jadwal tersebut, kayak waktunya harus tepat waktu. Misalnya pada hari pertama kita karantina di tempat di sekitar Islamic Center ya. Nah, kita harus tepat waktu sampai di situ. Walaupun kita rumahnya jauh, kita harus sampai perkiraan kita untuk dari rumah sampai untuk tepat waktu di tempat yang telah ditentukan, jam berapa kita berangkatnya, terus apa aja yang harus kita siapkan. Seperti kita tuh diberikan jadwal untuk memakai baju apa dress code-nya hari ini. Nah, terus untuk karantina selanjutnya aku juga udah dapat karantina seperti outbound. Nah, di outbound ini Cop, kita ada kebersamaan banget nih. Ada teman-teman kita dibagi kelompok. Apa yang kita dapat di situ emang benar-benar pure dari kegiatan hari itu. Kita dapat kesenangan juga, apa itu tentang Duta Anti Narkoba, bagaimana keluarga di Duta Anti Narkoba ini. Dan aku juga ngerasain di tiap-tiap kegiatan duta, aku ngerasain yang di Duta Anti Narkoba ini kebersamaannya itu erat, kayak keluarga, bagaimana kita berkeluarga, gitu juga di Duta Anti Narkoba. Nah, pergaulannya antara gen 1 sampai gen 5 juga masih sangat akrab ya, Cok. Kan itu sama pun. Oke, keren. Jadi selanjutnya setelah kakak melaksanakan karantina, ada yang namanya makrab nih Kak. Di sana kakak ngapain aja sih dan apa aja pelajaran yang kakak dapat selama makrab?
Nah, aku kemarin tuh makrab, yang aku lihat tuh di malam keakraban itu ada teman-teman dan kakak-kakak dari Gen 1 sampai Gen 5 yang bisa hadir untuk makrab pada itu. Emang teman-teman atau kakak-kakak tuh emang ada rasa-rasa rasa kekeluargaan. Jadi langsung bisa bersosialisasi lah kita di situ. Jadi kita nggak terlalu canggung sama kakak-kakak itu. Dia juga nggak ada kata senioritas di Duta Anti Narkoba, nggak ada. Jadi kayak semua gen ini satu menjadi satu keluarga. Jadi baik gen berikutnya juga, gen 6 juga, kita juga akan merasakan masuk ke dalam lingkup keluarga Duta Anti Narkoba seperti kita diperlakukan keluarga, bukan senior dan juniornya. Nah, aku punya kesan yang cukup menarik, yaitu di sini kita disuruh buat acara sendiri. Dari Gen 5 mengadakan acara, Gen 5 yang nyusun, Gen 5 yang mengadakan, Gen 5 yang ada dalam situ dan menikmati acara tersebut. Jadi Gen 5 ini menyiapkan acara untuk makrab pada hari itu, dan gen-gen yang sebelum-sebelumnya dari Gen 1 sampai Gen 4 juga menyaksikan kami beracara dalam makrab tersebut. Ada kayak kita lagi nyanyi-nyanyi bareng, ada drama kemarin kayak Lenong Legenda. Jadi itu nggak harus kita terlalu kaku dalam Duta Anti Narkoba. Dan di situ aku tahu ternyata Duta Anti Narkoba ini nggak seformal itu, tapi kita juga merasakan apa itu duta, disiplinnya duta, dan kita juga merasakan apa kekeluargaannya. Masya Allah, keren ya Kak, Duta Anti Narkoba. Mungkin selanjutnya Ucup mau nanya nih Kak, gimana sih perasaan Kakak saat detik-detik grand final Gen 5 kemarin? Gimana sih perasaannya gitu? Perasaan aku sendiri tentunya deg-degan ya, apalagi sebelumnya kita juga ada gladi resiknya. Pas gladi resik itu aku udah deg-degan, rasanya kayak itu benar-benar terjadi dan itu adalah finalnya, bukan lagi gladi resik. Pada saat detik-detik itu aku merasakan kayak kebersamaan juga, dimana kita waktu itu kayak pelukan, saling motivasi ya, karena di baliknya atau di backstage itu kita lagi bersama-sama saling menguatkan sebelum kita naik ke panggung. Di situ ada banyak orang, banyak keluarga, dan di sisi lain di tengah-tengah aku deg-degan, aku juga merasakan haru, dimana kita saling menguatkan itu kayak keluarga sendiri teman-teman. Jadi salah satu rasa yang nggak akan aku lupakan ya pada saat detik-detik grand final. Dan juga pada saat grand final juga ada kita Q&A teman-teman. Di situ kita diberikan pertanyaan-pertanyaan dan kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ada juga kayak kita lagi dance, ada juga kayak kita lagi dance openingnya tuh ada pertama atau pembukaan dance opening itu. Terus lanjut Q&A dan pembagian ada pembagian teman-teman yang masuk untuk batch berikutnya seperti 6 besar dan 3 besar. Itu adalah terdeg-degan aku di grand final sih, Cok. Ya. Aku juga deg-degan sih Kak, ngerasain gimana grand final hari itu, apalagi di sisi Q&A, karena hari itu aku kayak takut dan bingung apakah jawaban aku udah merasa cukup kayak gitu. Jadi kayak ada senengnya karena di situ kita juga ada momen kebersamaan saat itu ya kan Kak, di backstage. Di sini saya aku mau nanya nih Kak, setelah jadi Duta Anti Narkoba, kira-kira program kerja dan kegiatan Duta Anti Narkoba itu apa aja sih Kak? Nah, untuk program sama kegiatannya tentu banyak ya, Job. Salah satunya kayak podcast kita kali ini nih termasuk dalam program-program kita tersebut. Kita juga ada kayak Car Free Day, di mana itu adalah satu kegiatan atau salah satu kegiatan positif dari Duta Anti Narkoba untuk tidak menggunakan narkoba. Jadi kita juga ada beberapa sosialisasi pada saat pada saat awal-awal sekolah. Teman-teman yang baru masuk sekolah juga ada sosialisasi untuk teman-teman yang baru-baru masuk sekolah, dan sosialisasi untuk pada pertengahan bulan juga ada jadwalnya per distrik. Di sini juga kita ada pembagian distrik. Distrik itu adalah pengelompokan untuk teman-teman. Jadi kita ini tahu arah dan jadwal apa program kita yang akan kita lakukan, Cok. Juga ada di sini kita program-program seperti salah satunya adalah konten edukasi, di mana kita juga memberitahukan atau pemberitahuan kepada teman-teman apa sih narkoba dan kenapa narkoba itu nggak baik buat kita gitu, Cok. Keren banget ya Kak program dari Duta Anti Narkoba ini.
Mungkin sebelum penutup pada kesempatan kali ini, kira-kira kakak ada pesan nggak untuk pemuda new generation tentang bahaya narkoba? Nah, pesan dari aku sendiri itu untuk jangan pernah mencoba narkoba, karena narkoba itu sebenarnya kita untuk awal-awal mencoba narkoba ini nggak akan merasakan apa itu kecanduan, tapi setelah kita melakukan, menikmati untuk 1 kali 2 kali, kita akan merasa kecanduan. Karena di situ ada zat seperti misalnya nikotin yang ada pada rokok yang membuat kita ketergantungan. Jadi untuk melakukan narkoba atau tidak memakan narkoba lagi itu susah atau harus melakukan rehabilitas, ada tahap-tahapnya, Jo. Jadi kita agak susah untuk terlepas dari narkoba setelah kita mengonsumsi narkoba, Jo. Betul, jangan pernah mencoba narkoba ya kak. Iya. Ya. Kakak tahu nggak sih ada slogan baru dari Kepala BNN yang baru? Iya, aku tahu. Mau kita cobain? Mau kita cobain? Oke, boleh. Oke. War on drugs for humanity. Huha! Baik teman-teman, mungkin itu saja podcast kita kali ini. Saya Yusuf Audarahman dan rekan saya Claudia Trisayuliana. Jangan lupa ya tonton podcast kami, Podcast Bersidar. Bersih Narkoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.